To close my time with you, we're going to talk about one more of the areas of the pie. Untuk bisa melengkapi atau mengakhiri sesi saya bersama saudara, kita akan masuk ke satu potongan dari diagram lingkaran ini. And then I want to give us an encouragement as we go. Dan setelah ini saya akan memberikan penguatan bagi saudara, dorongan. Sementara ini saya sampaikan. So last time we talked about the place where we make most of our money decisions. Jadi tadi kita sudah bahas mengenai di tempat mana kita paling banyak mengambil keputusan tentang keuangan kita. And this time I want to look at the most impactful use of money. Dan kali ini saya ingin membahas tentang di bagian mana yang paling berdampak dalam hal penggunaan uang kita. Which is the giving piece. Yaitu di potongan diagram memberi yang warna biru muda ini. So our principle that applies here is giving generously. Jadi prinsip yang bisa kita aplikasikan di sini adalah memberi dengan penuh kemurahan hati. And so this is where we have an opportunity to open our hands. Dan disinilah kesempatan buat kita untuk membuka tangan. To release resources. Untuk melepaskan keuangan, melepaskan sumber-sumber yang kita miliki. And get connected deeply into God's story. Dan mulai terhubung, terajut dengan lebih dalam di dalam ceritanya Allah kita. So when we look at scripture, sehingga ketika kita melihat kembali ke dalam ayat firman, we see that giving is an assumed practice. Kita bisa melihat bahwa memberi adalah sebuah praktek sehari-hari yang bisa kita lakukan. Of every godly person in the Bible. Dari setiap orang-orang saleh yang ada di dalam Alkitab. Now we know that giving by itself doesn't make us godly. Nah, kita mengerti bahwa hanya dengan memberi saja itu tidak akan jadikan kita orang saleh. But giving is a reflection of God's transformation in our lives. Tetapi dengan cara memberi sebagai cerminan transformasi yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita, itu yang penting. It is one of the most powerful actions you'll take in your life. Ini adalah salah satu tindakan yang penuh kuasa atau tindakan yang dahsyat yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. As it transforms your heart. Ketika Tuhan mentransformasi hati kita. And transforms people to receive the generosity. Dan mentransformasi orang-orang yang menerima kemurahan hati, yang menerima pemberian dari kita. So there's always two main purposes in giving. Sehingga selalu ada dua tujuan utama di dalam hal memberi. What it does to the giver's heart. Apa yang dikerjakan di dalam hati si yang memberi. And how it meets the needs of those who receive. Dan bagaimana yang diberikan, hal yang diberikan itu memenuhi kebutuhan dari si penerima. And I really believe that if everybody gave as the Bible instructed. Dan saya sungguh yakin kalau semua orang belajar memberi seperti yang diinstruksikan oleh Alkitab. That there would be no needy. Maka tidak akan ada orang Kristen yang berkekurangan. I don't believe that's just for the Acts Church. Saya mempercayai ini sebenarnya bukan cuman untuk jemaat mula-mula di kitab para rasul aja. And so as you in your ministry receive generosity from others. Sehingga ketika saudara maupun pelayanan saudara mulai menerima kemurahan hati, mulai menerima pemberian dari orang lain. You have the opportunity to reflect that generosity back. Saudara punya kesempatan untuk bisa mencerminkan, memantulkan kemurahan hati itu kembali. Back into the communities that you serve. Yaitu kembali kita memantulkan kemurahan hati itu ke komunitas yang kita layani. So I want to look at three ways. Karena itu saya ingin melihat 3 cara that giving draws us toward God. Bahwa memberi itu bisa menarik kita mendekat kepada Allah. So the first. Bagian yang pertama is that giving is a reflection of God's character. Memberi adalah cerminan dari karakter Allah. Ada di handouts Anda, saudaraku, bagian 4. Memberi, ya, memberi adalah memberi adalah cerminan dari karakter Allah. John 3:16. Yohanes 3 ayat 16 says, "For God so loved the world, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, that He gave His only Son." Sehingga Dia mengaruniakan putra tunggalnya. Love of others produces generosity. Kasih kepada orang lain akan menghasilkan kemurahan hati. We know this as parents. Dan we know this as parents. Kita mengetahui hal ini. Yeah. Kita mengetahui hal ini sebagai orang tua. He was trying to repeat what you say that I missed. Thank you, Pak Douglas. But when we love, we give. Ketika kita mengasihi, kita mau memberi.
Jesus also tells us this in John 15 Yesus juga menyampaikan hal ini di dalam Yohanes 15 and verse 12. ayat 12. So this is my commandment, Inilah perintahku, that you love one another as I have loved you. engkau mengasihi satu sama lainnya sebagaimana aku telah mengasihi kamu. And greater love has no one than this, Tidak ada kasih yang lebih besar dari hal ini, that someone lay down his life for his friend. yaitu daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. So giving entails laying down our lives. Sehingga memberi sampai kita mempertaruhkan kehidupan kita, nyawa kita. And as we do this, we reflect the character of God. Ketika kita melakukan hal ini, kita sedang mencerminkan karakter Allah. The next way giving connects us into God's purposes. Yang berikutnya adalah memberi menghubungkan kita dengan tujuan ilahi. Is that giving breaks the power money has over us. Dengan memberi, kita sedang mematahkan kekuatan uang, cengkraman uang atas hidup kita. So when we grip things tightly, we believe we own them. Ketika kita memegang erat-erat sesuatu, kita meyakini bahwa kita memiliki sesuatu yang kita pegang erat-erat itu. And ultimately those things own us. Dan sebenarnya pada akhirnya, hal yang kita pegang itulah yang menguasai kita atau yang memiliki kita. And so to break this power, Dan untuk bisa mematahkan kekuatan cengkraman ini, we give it, kita memberikannya. which tells it that it will not own us. Dengan tindakan ini, kita memberitahu bahwa apa yang kita pegang erat-erat itu tidak akan menguasai kita, tidak akan memiliki kita. So it's not that money's evil Jadi, uang itu tidak jahat. or that it's bad, so we have to get rid of it. Seringkali kita pikir, oh ini burung, kita harus berikan, kita harus lepaskan. It's that when we hoard it for ourselves, Sebab pada waktu kita simpan sendiri, we're choosing a lesser thing. kita sedang, we are choosing Choosing a lesser thing. lesser thing. Kita sedang memilih sesuatu yang lebih kurang atau yang lebih kecil. Right? We're settling for something that's not as good. Kita sebenarnya sedang berhenti kepada sesuatu yang sebenarnya kurang baik dibandingkan yang jauh lebih baik. And the third way that giving connects us to God's purposes Cara yang ketiga, ketika memberi bisa menghubungkan kita dengan tujuan ilahi. is that it shows us where our treasure is. Memberi itu menunjukkan di mana letak harta kita berada. Memberi menunjukkan di mana harta kita berada. Saudara bisa isi titik-titiknya. No, you. So we've talked a lot about this concept, Kita banyak membahas mengenai konsep ini. but it's really important to understand that our hearts follow our money. Kita harus memahami bahwa hati kita mengikuti keuangan kita. If you want to care more deeply about something, Kalau saudara kepingin peduli lebih dalam tentang sesuatu, put your money towards that thing. taruhlah uang Anda di dalam sesuatu itu. If I invest money in a company, Mungkin saudara temukan, investasikan uang Anda mungkin di satu perusahaan, di satu tempat, and the company starts to struggle, dan perusahaan itu kemudian mengalami pergumulan, I pay a lot of attention to that. dan maka kita akan menaruh perhatian lebih banyak kepada hal tersebut, kepada perusahaan itu. If I put money towards building an orphanage, Kalau saya menaruh keuangan saya dalam hal membangun panti asuhan misalnya, and a hurricane or something comes towards that orphanage, kemudian tiba-tiba angin topan melanda panti asuhan yang kita bangun itu, I care what happens. maka saya akan peduli, akan mikirin apa yang sudah terjadi di sini. So very practically, our hearts follow where we place our money. Jadi ini gampang sekali melihatnya bahwa hati kita itu ngikutin kemana uang yang kita tabur atau uang yang kita taruh. So if I want to grow in my love of the things that God loves, Kalau saya ingin menumbuhkan kasih kepada hal-hal yang dikasihi oleh Allah, I can move my treasure towards those things. saya bisa menggerakkan harta kekayaan saya terhadap hal-hal tersebut yang dikasihi Tuhan. And so as we do this, Dan ketika kita melakukan hal ini, our minds get turned more towards eternity. maka pikiran kita akan semakin diarahkan kepada hal-hal yang bersifat kekal. We kind of catch the contagiousness of giving. Dan kita nanti seperti ketularan gitu ya, di dalam hal memberi. And we want more and we want more and we want more. Dan kita kepingin memberikan lebih lagi, lebih lagi. As a good friend of mine says, Seperti seorang sahabat saya menyampaikan begini, you never find former givers. kita tidak pernah menemukan orang yang memberi sebelumnya. And you never find unhappy, generous people.
Dan kita tidak bisa menemukan orang-orang yang murah hati tapi tidak bahagia. I think it comes because we realize that God is enough. Saya pikir kita bisa memahami hal ini karena tahu bahwa Allah kita, Allah yang memberikan kecukupan. We see Him multiply our gifts way beyond what we could ever imagine. Kita bisa melihat Allah melipat gandakan karunia yang kita miliki lebih dari apa yang bisa kita bayangkan. We experience loaves and fishes type moments. Kita pernah mengalami masa-masa seperti 2 ikan dan 5 ketul roti yang diperbanyak oleh Allah. Kita pernah mengalami masa-masa kayak gitu di dalam hidup kita. Where we bring to God our lunch, Di mana kita bawa bekal makan siang kita kepada Tuhan. and He turns it into a feast that we can't imagine. Dan kemudian Tuhan sanggup mengubahkan bekal makan siang kita kepada sebuah pesta yang gak kebayang oleh kita sendiri. So we become desperate to be a part of what God is doing. Sehingga akhirnya kita menjadi sungguh-sungguh ingin terlibat dari apa yang sedang Tuhan lakukan. And we realize we don't give because God is in need of money. Sehingga kita menyadari bahwa kita tuh memberi bukan karena Tuhan perlu uang kita. We give because it draws us into what He's doing. Kita memberi karena hal inilah yang menarik kita semakin masuk kepada hal-hal yang sedang Tuhan kerjakan. And it draws others into His heart. Dan bahkan menarik orang-orang lain kepada hati Tuhan pada akhirnya. So I think giving is something that we should all strive to engage more in. Karena itu, saudaraku, hal memberi adalah saya pikir sesuatu yang kita mesti meluangkan waktu, mengusahakannya lebih lagi. What I want to do with the rest of the time that I have Apa yang ingin saya lakukan dengan sisa waktu sesi kita, is to think about what it means really to live focused on eternity. apakah itu artinya menjalani kehidupan yang fokus kepada kekekalan? To do this, I want to look at an exchange in Luke chapter 12. Untuk melakukan hal ini, kita akan periksa di dalam Lukas 12. So here Jesus is teaching a crowd, Di sini Yesus sedang mengajar orang banyak, and a man interrupts Him, dan kemudian ada seseorang yang interupsi. and he tells Jesus, Dan dia bilang begini sama Yesus, "Tell my brother to divide the inheritance with me." bilanglah kepada saudara-saudaraku untuk membagikan warisannya kepadaku. Imagine Jesus Dan bayangkan Yesus ini giving us a somewhat interrupted look to Him. memberikan perkataan terhadap interupsi orang ini. And He just responds by saying, "Your life does not consist in your abundance of your possessions." Berkata bahwa kehidupanmu itu bukan bergantung pada kelimpahan harta kekayaanmu. Probably not the answer that God was looking for. Sebenarnya ini bukan jawaban yang dinantikan oleh orang ini. He then turns to the crowd, Dan kemudian Yesus berpaling kepada orang banyak. and He tells a parable about a man who has a huge crop. Di dalam Lukas 12 ayat 16 dan seterusnya, dia menyampaikan sebuah perumpamaan kepada orang banyak waktu itu. And to store this crop, he builds bigger barns. Dia cerita bahwa ada orang kaya, dia bikin lumbung yang sangat besar sekali. And instead of commending this man for being responsible, Dan bukannya memerintahkan orang ini supaya bertanggung jawab, Jesus calls him a fool. Yesus tidak menyebut orang ini sebagai orang yang bertanggung jawab, tapi Yesus menyebut orang ini sebagai orang yang bodoh. Because his life will be taken from him that night. Karena pada malam itu jiwanya akan diambil daripadanya malam itu juga. And Jesus said, "You had laid up for yourself, Dan Yesus berkata, engkau telah menyimpan untuk dirimu sendiri, and you were not rich toward God." dan engkau tidaklah kaya di pandangan Allah. This man was unconcerned with others, Orang ini tidak peduli dengan orang lainnya. and he was only concerned with himself. Dia hanya mempedulikan diri sendiri saja. And then after Jesus tells this parable, Dan setelah Yesus selesai menyampaikan perumpamaan ini, he looks at his disciples, dia memandang kepada murid-muridnya and he tells them, "Don't be anxious about anything." dan berkata, janganlah kau khawatir tentang apapun juga. He says, "I tell you, do not be anxious about your life, Dia berkata, janganlah kau khawatir akan hidupmu, what you'll eat, apa yang hendak kamu makan, nor about your body, atau akan tubuhmu, what you will put on." apa yang akan kau pakai. And then he says, I know the birds of the air, and they have no barn, Dan Yesus berkata, aku tahu bahwa burung-burung itu tidak menabur, tidak punya gudang. but still I feed them. Tapi meskipun demikian, aku memberi mereka makan. I see the lilies of the field.
Lihatlah bunga bakung di padang. and I clothe them. Aku yang mengenakan pakaian kepada bunga-bunga itu. And he says in verse 28, Dan dia katakan di ayat 28, but if God so clothes the grass, jadi jika Allah mendandani bunga-bunga di rumput di ladang sampai seperti itu, which is alive in the field today, yang hari ini ada and tomorrow is thrown into the oven, dan besok dibuang ke dalam api, how much more will he clothe you, terlebih lagi dia akan mendandani kamu, O you of little faith? hai orang yang kurang percaya. Jesus says, I care about the birds. Yesus berkata, aku mempedulikan burung-burung itu, I care about you. aku mempedulikan kehidupanmu. Do you trust me? Apakah engkau percaya kepadaku? And this is how he tells them to develop that faith. Dan begitulah dia menyampaikan kepada mereka bagaimana mengembangkan iman mereka. He says, do not seek what you are to eat and what you are to drink, Dia berkata, janganlah engkau khawatir mengenai apa yang akan engkau makan atau yang akan kau minum. nor be worried, Janganlah cemas hatimu. for all the nations of the world seek after these things. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. And your Father knows that you need them. Tapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Instead, seek his kingdom, Tetapi carilah kerajaannya. and these things will be added to you. Maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. He says, our purpose is to seek him and his kingdom, Sehingga tujuan kita adalah untuk mencari dia, mencari kerajaannya. to know Christ. Untuk mengenal Kristus. I wonder, as you think about this story, Saya mulai berpikir, saudaraku, kalau kita semua merenungkan kisah ini. as you think about your life here on earth, Sementara saudara juga memikirkan tentang kehidupan saudara di bumi ini. and then you consider your life in eternity, Dan saudara mulai pertimbangkan mengenai kehidupan Anda di masa kekekalan nanti. I wonder how often you sit around and wonder about provision in heaven. Saya berpikir berapa banyak di antara kita yang meluangkan waktu memikirkan tentang penyediaan kita di surga nanti. Have you ever worried whether you'll have enough to eat? Apakah Anda pernah khawatir mikirin nanti di surga cukup makanan apa enggak? Whether you'll have enough to drink? Apakah nanti di surga kita cukup punya minuman atau enggak? About your home in heaven? Mengenai rumah kita di surga. I've never worried about these things. Kan kita tidak pernah mengkhawatirkan hal-hal itu. I trust God 100%. Saya meyakini Tuhan, mempercayai Tuhan 100%. And yet I spend a lot of time here Tetapi meskipun demikian kita luangkan lebih banyak waktu di bumi ini. focusing on those things Memfokuskan kepada perkara-perkara itu di bumi ini. when I know my Father has all. Sementara kita semua sadar Bapa kita punya semuanya itu. What does it say about our God? Ini menyatakan apa tentang Allah kita? When we say we trust him for eternity, Ketika kita mempercayai Dia untuk masa kekekalan kita. but that we'll take care of ourselves today. Tetapi Dia juga akan memelihara kita di hari ini. I think we want to be a people who say we trust God Saya pikir kita akan mau menjadi orang-orang yang berkata, kita ini mempercayai Allah for today buat hari ini. just as we will in eternity. Begitu seperti kita meyakini Dia untuk masa kekekalan kita nanti. Because he has us in both places. Sebab Tuhan melihat kita di kedua tempat ini. Seek first my kingdom, Carilah lebih dulu kerajaanku, kata Yesus. and all these things will be added to you. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. And when we live like this, Ketika kita hidup seperti ini, people look at our lives and wonder why. orang-orang akan bisa melihat pada hidup kita dan mereka mungkin berpikir, kenapa? Why we trust a God so much. Kenapa kok kita bisa segitu percayanya kepada Tuhan? As the Christian Dietrich Bonhoeffer said, Seperti seorang Kristen, Dietrich Bonhoeffer katakan, your life as a Christian kehidupanmu sebagai orang Kristen should make non-believers harus membuat orang-orang yang belum percaya question their disbelief in God. mempertanyakan ketidakpercayaan mereka terhadap Allah. Because our treasures are radically different than the world's treasures. Sebab harta karun kita itu sangat berbeda dengan harta karun menurut dunia. And when we seek first his kingdom, Dan ketika kita lebih dulu pertama-tama mencari kerajaannya, we will look different. kita pasti kelihatan beda. Not because we're trying to look different, Bukan karena kita berusaha tampil beda, but because we have a different treasure. tapi karena harta karun kita sekarang sudah beda, saudara. We will not settle for the treasures of this world. Kita tidak akan berhenti atau kita tidak akan mau cuma fokus kepada harta kekayaan di dunia ini toh.
We'll be like Shadrach, Meshach, and Abednego. Kita sudah menjadi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. As they looked at the king Sementara mereka melihat kepada raja and said, "Our God will save us from the fire. dan berkata, Allah kami akan menyelamatkan kami dari api ini. But even if he does not, Tapi sekalipun dia tidak menyelamatkan kami, we will not bow down and worship you, God." kami tidak akan sujud menyembah ilah yang engkau perintahkan itu. Because our God is able to take us out of the fire. Karena Allah yang kami sembah sanggup mengeluarkan kami dari tungku perambian ini. This is our God. Dan ini adalah Allah kita. We are people called to be different. Kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk jadi berbeda. And we have an opportunity with our lives, with our money, Kita memiliki kesempatan dengan kehidupan kita, dengan keuangan yang kita miliki, to live in a way that shows where our treasure is. untuk menjalani sebuah gaya hidup yang mencerminkan di mana letak harta kita berada. And I think one reason we lack influence in the world today Dan saya pikir salah satu alasan kenapa kita kenapa kita ini kurang berpengaruh di dunia ini is because we run for the same treasures as the world. adalah karena kita ternyata telah berlari mengejar harta karun yang sama seperti orang dunia pada umumnya. As the great pastor Charles Spurgeon said, Seperti yang dikatakan oleh Pastor Charles Spurgeon, never were there good times tidak pernah ada waktu-waktu yang baik when the church and the world were joined in marriage with one another. di mana gereja dan dunia bergabung menikah bersama-sama. The more the church is distinct from the world, Semakin gereja itu berbeda jauh dari dunia, the more true is her testimony for Christ. semakin nyata kesaksian itu muncul bagi Kristus. The more potent is her witness against sin. Dan semakin kuat kesaksian mereka melawan dosa. So I want to close with a passage from Hebrews chapter 5, Saya akan akhiri dari Ibrani pasal 5. an encouragement to all of us as we run after our Father. Sebuah kekuatan bagi kita semua sementara kita terus berlari kepada menghampiri Bapa kita. Verse 12 says this, Ibrani 5 ayat 12. "For though by this time you ought to be teachers, Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. You need milk, not solid food. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. For everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. since he is a child. Sebab ia adalah anak kecil. But solid food is for the mature, Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. for those who have their powers of discernment trained Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih by constant practice to distinguish good from evil." untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. I think too often people are satisfied with milk. And Saya pikir banyak orang itu sudah cukup puas dengan susu yang mereka terima di dalam gereja. will we say with Paul, "I want to know Christ by any means possible"? Maukah kita berkata seperti Paulus, aku rindu untuk mengenal Kristus dengan cara dan dengan hal bagaimanapun yang mungkin untuk aku lakukan demi untuk mengenal Dia. God is not looking for the smartest people. Allah tidak mencari orang-orang yang paling cerdas atau yang paling pintar. He's not looking for the richest people. Dia juga tidak sedang mencari orang-orang yang paling kaya. He's not looking for the most talented people. Dia sedang tidak mencari orang-orang yang paling penuh talenta. God uses the eager people. Allah itu mencari orang yang biasa-biasa, orang-orang yang mau. People who are hungry to know Him, hungry for His Word. Orang-orang yang lapar untuk mengenal Dia, lapar akan firman-Nya. I think this is the secret of the passage. Saya pikir ini merupakan rahasia dari ayat-ayat firman Tuhan yang barusan kita baca. We hunger for His Word. Kita lapar akan firman-Nya. We practice the things we learn. Dan kita mempraktekkan hal-hal yang kita pelajari ini. Jeremiah 15:16 says this, Di dalam Yeremia 15 ayat 16 berkata begini. "Your words were found and I ate them." Firman-Mu kutemukan dan aku memakannya. And your words became to me a joy Dan firman-Mu menjadi kegirangan bagiku. and the delight of my heart. Dan menjadi kesukaan hatiku. For I am called by your name, Sebab nama-Mu telah diserukan atasku. O Lord God of hosts. Ya Tuhan Allah semesta alam. Words were found and I ate them.
aku bertemu dengan perkataan atau dengan firman-Mu, maka aku memakannya, menikmatinya. They're a joy and the delight of my heart. Ini ada firman-Mu jadi kegirangan, jadi kesukaan hatiku. Is this how you describe the Word of God? Beginilah cara kita mendeskripsikan, menggambarkan firman Tuhan. Psalm 37:4 says, Di dalam Mazmur, Psalms Psalm 37, 37. Mazmur 37 ayat 4. it says, delight yourself in the Lord, Bergembiralah di dalam Tuhan, and He will give you the desires of your heart. maka Dia akan memberikan kerinduan hatimu. This isn't a prosperity promise. Ini bukan janji kemakmuran. This is a promise that when I delight in God, Ini adalah sebuah janji ketika aku bersuka, bergirang karena Tuhan. when I find my joy in nothing apart from Him, Menemukan sukacitaku di dalam segala sesuatu di dalam Tuhan, bukan dari sesuatu yang di luar Tuhan. He gives me more of Himself. Maka Dia akan memberikan dirinya lebih lagi kepadaku. Scripture says, draw near to God, Firman Tuhan katakan, mendekatlah kepada Tuhan, and He will draw near to you. maka Dia akan mendekat kepadamu juga. Do we hunger for the Word of God? Apakah kita sungguh-sungguh lapar akan firman Tuhan? Do we hunger for His presence like this? Apakah kita lapar akan hadiratnya di dalam hidup kita? And then we're told to constantly practice the things we learn. Dan kita terus-menerus diminta untuk mempraktekkan hal-hal yang sudah kita pelajari. As we study Scripture, Sementara kita mendalami, mempelajari firman Tuhan ini, as we know the Father more intimately, sementara kita mengenal Bapa dengan lebih intim lagi, it says that we are trained to discern good from evil. kita dilatih untuk bisa mengenali dan membedakan mana yang baik, mana yang jahat. And that's how we make these decisions about our lives. Dan begitulah caranya kita mengambil keputusan mengenai kehidupan kita. So I want us to remember Paul's words in Philippians 3. Karena itu saya ingin kita mengingat pernyataan Paulus di dalam surat Filipi 3, as he lists all of his accomplishments. ketika dia menaruh daftar pencapaiannya, prestasinya, All of the things that he has in his life. semua yang telah dicapai, yang dimiliki oleh Paulus di dalam kehidupannya. And he calls all of them rubbish. Dan dia menyebut semua pencapaiannya itu sebagai sampah. He says this in verse 10. Paulus bilang begini dalam Filipi 3 ayat 10. He said that I may know him Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia in the power of his resurrection dan kuasa kebangkitannya and may share in his sufferings, dan persekutuan dalam penderitaannya, becoming like him in his death, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, that by any means possible supaya aku akhirnya I may attain the resurrection from the dead. beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paul was not looking to gain anything. Paulus ini tidak berusaha memperoleh atau mengambil untung dari hal apapun juga, He was looking to know somebody. tetapi dia sedang mencari, dia sedang ingin mengenal seseorang. So much so, Sedemikian besar kerinduannya itu, he said, take everything that I have, sehingga dia dengan rela berkata, ambil semua yang aku miliki, throw it in the trash heap. dan bahkan buanglah itu semua jadi sampah. That's what it takes to know you. Kalau memang itu yang dibutuhkan, supaya aku bisa mengenal engkau lebih dalam lagi. I want this group of people, I want us Dan saya rindu mengajak kita semua to be people who are hungry to know God, untuk mencari kelompok orang-orang yang betul-betul lapar untuk mengenal akan Tuhan. who will let nothing stand in our way Yang tidak mengizinkan apapun menghalangi kita di dalam perjalanan kita. and say, God, anything that keeps me from you, Dan berkata jangan ada satu apapun yang menghalangi kita dengan Tuhan. take from me. Kalaupun ada, ambil daripadaku Tuhan. God is never calling you to give something up. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu. Even when he calls you to give something up, Bahkan kalaupun dia memanggil saudara untuk melepaskan sesuatu, because he's calling you for more. karena Tuhan sedang memanggil engkau untuk sesuatu yang lebih lagi. He's offering a treasure that will not wear out. Dia sedang membuat kita menyimpan kekayaan yang tidak dimakan oleh ngengat. I know when we get to heaven, Saya mengerti ketika kita tiba di surga nanti, there will not be a single person tidak akan ada satu orang pun that looks at God and says, yang bisa melihat Tuhan dan bilang begini, I trusted you too much. aku terlalu mempercayaimu Tuhan. None of us will get to heaven
Tidak ada satupun dari kita yang akan mencapai surga and look around dan melihat ke sekeliling and say, I cannot believe I gave up those things dan berkata, rasanya nggak percaya ya, saya mau loh lepaskan itu semua. for this. Buat ini aja. We'll fall on our faces Tapi sebaliknya, kita akan tertelungkup dengan wajah kita. and we will worship. Dan kita akan menyembah dia di sana. We'll present our bodies Kita akan mempersembahkan tubuh kita as living sacrifice, sebagai korban bakaran yang hidup, holy and acceptable. yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. And that is the result of this life. Dan itu adalah hasil dari kehidupan kita ini. Today, Hari ini, in Valladolid, Spain, in Spain, in Spain, the country. oh, di Spanyol, Sí. Yes. The country. ya, the country, di Spanyol. If you remember our story from the start, there's a statue. Kalau Anda ingat cerita yang di awal, ada pilar atau dua patung itu. It's of a huge lion, Mereka membangun satu garis yang besar sekali and there's a banner. dan kemudian dipasang satu spanduk It's Ne plus ultra, Ne plus Ultra and the lion is tearing down the Ne, dan kemudian the lion. the lion, Singa itu merobek spanduk tersebut telling us there is more beyond. dan berkata ada yang lebih lagi dari batasan ini. So let's take the risk of following our lion Karena itu mari kita mengambil resiko dengan cara mengikuti garis perjalanan kita ini, the Lion of Judah, yaitu singa dari Yehuda. as we live for the more beyond. Maaf saudara, kita mengikuti singa di dalam perjalanan hidup kita, yaitu singa dari Yehuda, singa yang menuntut pada satu kehidupan yang lebih dari sekedar hidup kita yang sekarang ini saja. That is a glorious call that we have before us. Itu adalah panggilan yang penuh kemuliaan yang Tuhan perhadapkan bagi setiap kehidupan kita. Thank you.